Tapi kami juga memiliki informasi lain pemirsa untuk Anda karena redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni dari UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan kemudian diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Nah, ini adalah album alumni Bapak-bapak, Mas Alek, Prof Suparji dan juga Bang Hensat. Nah, ini kan bisa ada buku yearbook, ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul? Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat, bukunya berwarna hijau. Coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Iya. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Ini sudah terpampang ya ijazah dari Pak Jokowi. Tapi kami juga memiliki informasi lain pemirsa untuk Anda karena redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni dari UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan kemudian diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Nah, ini adalah album alumni Bapak-bapak, Mas Alek, Prof Suparji dan juga Bang Hensat. Nah, ini kan bisa ada buku yearbook, ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul? Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat, bukunya berwarna hijau. Coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Bisakah kemudian dibuka kembali untuk buku tahunan ini, pemirsa? Paling tidak ini kemudian juga menambah lagi ya bahan kemudian perbincangan kita malam hari ini. Coba kita lihat ijazahnya. Nah, ini, Prof. Lahir di kita coba lihat. Surakarta. Lahir di Surakarta. Tadi yang tadi di Solo. Betul. Ada perbedaan di situ ya. Lahir di Surakarta dan juga lahir di Solo. Meskipun tanggalnya berbeda. Nah, nih. Tanggalnya sama meskipun tempatnya satu di Surakarta, satu. Maka besok kelak bisa jadi kebenaran itu sendiri yang akan dihukum mati. Justru persekusi, kriminalisasi yang dikenakan kepada kami akan memancing ribuan Tifa untuk keluar, ribuan Roy untuk keluar, ribuan Rismo untuk keluar, ribuan Kurnia untuk keluar, ribuan Rizal Fadila untuk keluar. Bahkan almarhum ayah saya, almarhum kakak saya pun dizolimi luar biasa ya. Dan ini adalah sebuah pelanggaran HAM berat yang tidak bisa kita diamkan. Kita akan lapor kepada Special Reporters, juga lembaga Women Human Rights Defenders. Pokoknya intinya kita gaspol ke level internasional. Makasih banyak kepada Pak Agus Yunanto selaku Sekjen dan Ketua FDI, Pak Kris Komari di sana. Sekarang sedang tengah malam di California beliau. Tapi saya yakin beliau sudah menyimak dengan seksama. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait yang sebagai Ketua Pak Medi ya. Pak Medi. Ya, sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agungnya FDI ya Pak Medi. Terima kasih dan juga atas fasilitas yang diberikan kepada kita semuanya. Iya, selamat datang dan selamat bergabung di update terbaru. Akhirnya terkuak isi album alumni UGM tahun 1988 asal sekolah Jokowi jadi perdebatan. Beda ya. Akhirnya terkuak isi album alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM diterbitkan pada tahun 1988 yang membuat foto dan data diri Joko Widodo atau Jokowi. Belakangan diketahui bahwa foto Jokowi dalam album alumni itu sama dengan foto pada ijazah yang beredar di media sosial. Kendati demikian, tempat lahir dan nama sekolah Jokowi kini jadi bahan debat. Sebab tempat lahirnya berbeda dengan yang ada di ijazah. Bahkan nama sekolahnya pun berbeda dengan sekolah Jokowi, yakni SMA 6 Surakarta. Pada album alumni bersampul kuning itu, foto Jokowi berjejer bersama para lulusan UGM lainnya. Di album alumni itu juga tertulis
nama Joko Widodo, lahir di Solo tanggal 21 Juni 1961. Tertulis pula Jokowi merupakan lulusan SMA 6 Yogyakarta. Pada bagian depan album itu tertulis album alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada pula tulisan tahun album diterbitkan, yakni peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM 23 Agustus 1988. Saat dibandingkan dengan ijazah Jokowi yang beredar, ada perbedaan tempat kelahiran. Rupanya di ijazah Jokowi yang ada di media sosial tertulis tempat kelahiran di Surakarta. Sementara pada album alumni tertulis lahir di Solo. Menanggapi hal itu, analisis komunikasi publik Henry Satrio mengatakan kalau Solo dan Surakarta sama saja. Bukannya Solo adalah Surakarta, Surakarta adalah Solo, kata Henry Satrio. Namun ia tidak bisa memastikan secara hukum apakah Surakarta dan Solo itu berbeda. Henry Satrio menilai Jokowi percaya diri bahwa ijazahnya itu asli. Begitu juga dengan UGM. Pak Jokowi pada kelihatannya UGM juga tadi saya bilang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dia bilang itu harus asli itu. Kalau enggak repot UGM-nya, kata dia. Ia juga menilai bahwa Jokowi nyaman dengan isu ini dan merasa bisa membuktikan keaslian ijazahnya. Bahkan menurut dia, jika terbukti asli, itu bisa jadi senjata Jokowi untuk menarik kembali kepercayaan publik. Nanti ujungnya pada saat itu dibuktikan asli dan dia bisa menekan saya selama ini dijalimi. Saya sedih sekali, kata dia. Henry juga mengatakan bahwa isu ini syarat akan kepentingan politik, baik bagi Jokowi dan pihak yang menuding ijazahnya palsu. Jadi ini masalahnya, dua-duanya sedang menikmati cap walni. Nanti ujungnya kita lihat saja. Tapi ini semua adalah peristiwa politik. Kalau peristiwa politik, pasti ada maksud dan tujuan. Apa itu? Kepentingan ujungnya, tandasnya. Kader PSI Dian Sandri mengaku sudah melihat album alumni itu dari ayah temannya. Memang di situ ada terjadi kesalahan penulisan alamat sekolah. Di situ tulisannya SMA 6 Yogyakarta, sementara SMA 6 Solo. Kesalahan penulisan itu saja, kata Dian Sandri. Menurut Dian Sandri, kesalahan itu wajar dan tidak hanya terjadi pada Jokowi. Kesalahan nama di buku itu banyak, bukan beliau saja, banyak sekali jelasnya. Menurut orang tua teman saya ini, banyak juga kesalahan nama di situ, banyak kesalahan sekolah, tambah Dian. Hal itu pun dianggap wajar oleh Indra J. Piliang, sejarawan yang jadi host postcard tersebut. Iya, di KTP saya sampai sekarang masih salah tuh nama kota saya, katanya. Sementara itu, Roy Suryo dalam tayangan di YouTube Inews bersikukuh bahwa ijazah Jokowi palsu. Ia mendadak menyentil pihak UGM yang mengeluarkan ijazah Jokowi. Roy menuding pihak UGM mengaburkan sejarah soal dekan di Fakultas Kehutanan. UGM saja tengah menghilangkan atau menghapus daftar riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro setelah wafat 13 tahun kemudian dikoreksi. UGM tega banget ini, ujar Roy Suryo. Diungkap Roy, ia punya bukti bahwa UGM telah mengganti nama dekan yang asli demi ijazah Jokowi. Sebab yang diketahui Roy Suryo, dekan saat Jokowi lulus dari UGM itu adalah Ahmad Sumitro. Tapi yang tertera di ijazah Jokowi adalah dekannya Sunardi Prawirohatmojo. Jadi tadinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu adalah dekan di Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode, tahun 71 sampai 88. Tapi karena di skripsi yang disebut punya Jokowi itu ternyata dekannya beda. Kemudian si peninggal Profesor Dr.
Insinyur Ahmad Sumitro 13 tahun setelahnya UGM meralat itu. Tapi UGM lupa bahasa Inggrisnya, tidak diralat. Jadi lain kali kalau mau unta atik agak pintar dikit UGM, pungkas Roy Suryo. Lantaran hal itu, Roy pun menuduh UGM telah mengubah sejarah demi Jokowi. Jadi dihapus sejarahnya seolah-olah tahun 85 dekannya bukan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Mendengar tuduhan baru dari Roy Suryo, raut wajah Yakub berubah tegang. Ngeri dengan tuduhan tersebut, Yakub menyebut ucapan Roy Suryo barusan soal UGM itu sangat berbahaya. Klaim yang barusan disampaikan Roy Suryo ini sangat berbahaya dan berpotensi merugikan banyak sekali pihak. Sehingga saya rasa yang berhak untuk menjawab ini dan klarifikasi secepatnya adalah UGM. Ini klaimnya, nggak main-main. Menuduh institusi yang kita banggakan dan percayai di Indonesia melakukan hal-hal yang disampaikan Mas Roy Suryo, kata Yakub. Roy Suryo CS bergegas meminta bantuan setelah Jokowi membocorkan nasibnya dalam kasus ijazah. Roy Suryo bersama Dr. Tifa Rismon Sianipar mendadak mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk meminta bantuan. Mereka merasa telah dipermalukan tidak adil oleh Jokowi. Mendengar bocoran nasibnya dari Jokowi, Roy Suryo CS langsung mendatangi Komnas HAM. Ijazah bahkan juga skripsi tidak termasuk pasal yang dikecualikan. Bahkan di luar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Jadi kami akan dibodohi. Saya saja berusaha dibodohi dengan pemberlakuan undang-undang, apalagi masyarakat biasa, katanya. Maka itu ia pun memohon bantuan dari Komnas HAM. Jadi kami mohon nantinya analisis Komnas HAM bisa menyampaikan ke Komisioner Komnas HAM agar membela hak rakyat, membela hak asasi manusia rakyatnya, agar kami bisa menggunakan hak kami, termasuk hak bertanya, hak meneliti, hak mengungkap pada publik sesuai undang-undang yang tersedia, kata Roy.